Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Humas TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di PMDG Kampus 10 yang akan menjadi lokasi malam tasyakuran peringatan Hari Santri Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Salis Masruhin yang merupakan wakil pengasuh Pondok Gontor Kampus 10 ini. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah bahagia ya. Bahagia senantiasa dalam naungan mauna inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oke, saya mau nanya nih Ustadz, boleh ya? Boleh ya. Yang pertama nih, pertanyaannya adalah gimana nih perasaan Ustadz atau juga perasaan para santri sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan malam tasyakuran peringatan Hari Santri Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tentunya kami bersyukur dan terima kasih karena kemarin ketika pas rapat di kantor Bupati di ruang asisten 1, saat itu kumpul semua aparat termasuk juga dari Kementerian Agama Pak Iqbal, Kepala Kantor Kemenak, beliau hadir, juga Bupati yang diwakili asisten yang saat itu dimusyawarahkan dan akhirnya keputusannya jatuh tempat lokasi perayaan tasyakuran Hari Santri di Gontor 10. Maka kami bersyukur dan terima kasih sekali. Kalau para santri gimana? Para santri juga demikian antusias karena apa? Ya? Di Gontor semua kegiatan itu ada muatan pendidikan. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, anak-anak semuanya semangat kerja, gotong royong untuk mempersiapkan semuanya. Yang ini kalau dalam bahasanya pesantren ada kurikulum tersendiri, hidden kurikulum yang kita didikkan kepada anak dengan kegiatan yang ada. Ada kebersamaan, ada nilai gotong royong, ada nilai kesungguhan, ada nilai ini. Bahkan dari tim kreatif tadi malam sudah sekian sampai malam sekali untuk mengerjakan itu. Juga kesini hari Jumat itu belum ada apa-apa mungkin ya. Belum ada apa-apa, tapi lihat kesitulah Gontor, militansi santri, etos kerjanya luar biasa kita bangun. Jadi semuanya semangat untuk menyukseskan acara malam ini. Insya Allah demikian. Kalau untuk persiapan gimana Ustadz? Persiapan sekarang sudah berapa persen ini ya? 85% lah. 85% tapi insya Allah ketika pas pelaksanaan saatnya nanti, insya Allah semuanya udah fix. Udah langsung bular gitu ya. Alhamdulillah dengan kebersamaan yang ada, dengan kekompakan yang ada, semuanya bisa dijalankan dengan baik. Oke, ini apa aja yang belum nih Ustadz? Yang belum pemasangan umbul-umbul di sekitar lapangan, kemudian sound system, sama satu lagi hadroh. Karena hadroh kita kemarin dari panitia mengundang tim hadroh dari kabupaten yang tingkat juara tingkat 2 waktu itu kalau nggak salah. Itu untuk tampil pada acara malam hari ini. Yang sekarang timnya belum datang. Jadi kira-kira persiapannya ya bukan karena dari faktor luar. Nah, tinggal menunggu itu sama cek sound system. Kami juga dari Kemenak akan melakukan live streaming Ustadz. Jadi masyarakat mungkin yang nggak bisa datang langsung ke sini bisa menyaksikan live streamingnya di YouTube Kemenak Tanjeptin. Oke, lanjut ya Ustadz. Siap, boleh. Kemudian Ustadz nih, apa sih harapan Ustadz ya terkait dengan peringatan Hari Santri ini, di mana kan saat ini tahun 2023 mengusung tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Oke. Harapan kami sebagaimana Hari Santri itu lahir berangkat dari sejarah resolusi jihad. Ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saat itu beliau dimintai fatwa oleh Bung Tomo dan juga tokoh-tokoh nasional waktu itu. Ketika kalau kita melihat sejarahnya adalah mulai ketika Jenderal Malabi meninggal saat pertempuran di Surabaya tanggal 26 sampai 29 Oktober. Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 45. Apa sudah merdeka? Belum ternyata. Karena Belanda masih pengen balik ke Indonesia, pengen kembali menguasai. Akhirnya ketika tanggal itu, tanggal 25 Belanda kembali datang, NICA, Netherlands Indische Civil Administration, itu menunggangi sekutu, pasukan sekutu Inggris tiba di Surabaya. Yang mereka tiba ternyata betul-betul ingin menguasai kembali, sehingga terjadilah peperangan saat itu di Surabaya 26, 27, 28, 29. Yang itu pada akhirnya meninggalnya Jenderal Albertine Walter Malabi yang kita kenal dengan Jenderal Malabi itu. Meninggalnya Jenderal Malabi tanggal 30 Oktober saat itu betul-betul memicu semangat rakyat Indonesia. Kenapa? Karena Jenderal Inggris meninggal, pasukan Inggris marah besar. Marah besar. Sehingga memberikan ultimatum kepada arek-arek Surabaya waktu itu, tanggal 9 November, persenjataan yang dipakai oleh arek-arek Surabaya, pemuda Surabaya waktu itu yang dipakai untuk melawan sekutu harus dilucuti. Tapi apa kemudian pemuda Indonesia waktu itu lemah? Tidak.
malah semakin berkobar semangat. Bergelora ya. Ditambah lagi 10 November ketika Bung Tomo sudah mendapat surat mandat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang beliau dengan amanah dari kiai itu, yang di dalamnya intinya menyatakan bahwa jihad melawan penjajah adalah mati syahid fisabilillah. Sehingga pidato Bung Tomo yang saat itu berkoar-koar dengan memakaikan takbir Allahu Akbar saat itu betul-betul membakar semangat pemuda Surabaya, area-area Surabaya, hingga pada akhirnya kita memenangkan peperangan dalam 100 hari. Artinya apa? Dari sejarah itu kami perlu sampaikan bahwa 10 November Hari Pahlawan tidak mungkin ada tanpa adanya resolusi jihad 22 Oktober. Terakhir dari situ. Terakhir dari situ. Makanya santri itu semangatnya tuh memang betul. Ya udah bukan santri ini udah sama dengan pejuang ya betul. Ustadz ya. Bahkan Indonesia bisa merdeka adalah jasa para ulama dan para santri. Kami sampaikan begitu. Kembali harus ditekankan bahwa Hari Pahlawan 10 November tidak mungkin ada tanpa adanya resolusi jihad 22 Oktober. Karena kobaran semangat yang digelorakan oleh Bung Tomo waktu itu adalah berangkat dari amanah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan itulah yang juga harus ditularkan. Harus yang ditularkan. Makanya nilai yang pengen digali dari perayaan ini, ayo semangat perjuangan itu. Semangat berjuangan itu. Berjuangnya dengan cara yang berbeda betul, ya Ustaz ya. Betul. Nah, itulah tadi. Jadi kalau Ustaz apa sih pesan untuk mereka ini? Temanya tadi kan jihad santri jayakan negeri. Ya. Betul. Jadi gimana nih pesan Ustaz untuk mereka mungkin berjuang mengisi kemerdekaan Indonesia tapi dengan cara yang berbeda karena udah zamannya sudah berubah ya. Betul. Angkat bambu runcing gitu ya melawan penjajah, tapi apa sih yang akan dilawan para santri untuk menghadapi tantangan global ini Ustaz? Oke. Jadi sebagaimana yang Mbak tadi sampaikan bahwa saat sekarang jihadnya berbeda. Iya. Jihadnya kita lebih kompleks, lebih berat lagi. Jihad melawan dekadensi moral yang sekarang sudah merebak. Perkembangan teknologi informasi yang begini dahsyat yang seakan tidak bisa dibendung. Pengaruh barat yang masuk ke kita yang seakan tanpa filter lagi. Dengan internet. Mohon maaf, anak-anak kita pegang HP itu Masya Allah tanpa filter lagi. Pengaruh pendidikan barat yang merusak pola pikir mereka. Ini betul-betul mengkhawatirkan. Makanya semangat ini, semangat jihad para ulama dulu, para pejuang zaman dahulu, termasuk yang dipelopori oleh Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya itu tetap kita bawa. Dibawa untuk apa? Untuk membangun karakter kita, melawan musuh-musuh yang nggak kelihatan yang lebih berbahaya. Yang lebih berbahaya, musuh yang nggak kelihatan lebih berbahaya. Karena apa? Pola pikir, pola sikap, pola tingkah laku kalau sudah dirusak, wah bangunnya sulit. Kalau kita bangun gedung kan prosesnya lama. Ya, ketika merusaknya sebagaimana yang terjadi sekarang di Israel. Ketika Israel membombardir Palestina, gedung setinggi besarnya dalam hitungan detik roboh. Maka karakter kita juga demikian. Meskipun kita sudah bangun, the founding father of this nation, Bapak pendiri bangsa ini, Soekarno mengatakan bahwa negara yang besar adalah negara yang membangun karakternya. Negara yang punya karakter. Saat itu sudah mulai dibangun, tapi kemudian perkembangan teknologi yang masuk demikian dahsyatnya ini sangat mudah, sangat mungkin sekali bisa merusak. Dalam bentuk lain betul, gitu ya. Bisa merusak karakter, akhlak ini dengan begitu mudahnya. Makanya jihad ini, semangat jihad ini kita bawa kepada santri untuk terus dibangun untuk apa? Melawan musuh-musuh yang nggak kelihatan ini tadi. Maka di Gontor, Pak Yai kita menyampaikan kalau ada jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah, ditambahi jas hijau. Jas hijau itu apa? Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Negara ini berdiri karena jasa ulama dan para santri. Demikian. Oke, luar biasa. Ini kalau diterusin sampai maghrib. Nggak bisa maghrib ya. Insya Allah. Diskusinya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan malam nanti acaranya lancar. Amin. Ini Adani juga udah siap ya nanti malam untuk memeriahkan dan yang ganteng ya. Ayo kita pakaikan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat ya semua ya. Oke, terima kasih Pak Yai. Baik, demikian wawancara saya dengan pengasuh Pondok Pesantren Gontor Kampus 10. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.